Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه المبين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba usikum wa iyya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita kekasih Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jasa beliau telah membawa kita dari zaman kebiadaban berubah menjadi zaman yang penuh dengan peradaban, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah berubah menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia yang merasa dirinya hamba Allah, yang selalu meningkatkan keimanannya, yang mana iman ini ketika meningkat nanti derajatnya akan berubah menjadi derajat ketakwaan pada Allah, dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin, itu adalah jannah, surga. Pasti oleh Allah akan diberikan ujian. Dan ujian ini tidak terluput hal-hal yang senantiasa kita alami kebanyakan manusia. Yang pertama adalah banyak orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Kemudian banyak orang yang diuji oleh Allah dengan hutang. Banyak diuji oleh Allah kebanyakan manusia dengan keluarga. Ada orang yang tidak sakit-sakitan, keluarganya baik, tetapi hutangnya di mana-mana. Ada orang yang hutangnya tidak punya, keluarganya baik, tapi berpenyakitan. Bahkan ada orang yang tidak berpenyakitan, hutangnya tidak ada, tetapi diuji oleh keluarga, baik istri, anak, ataupun dari sanak keluarga dan yang lainnya. Tentu halnya ini adalah suatu kemiripan di dalam sirah nabawiyah, yang mana para nabi yang harus kita imani berjumlah 25, yang wajib kita imani, padahal para nabi begitu banyak. Maka di sini kita kronologisnya kita cocokkan dengan kisahnya Nabi Ayub alaihi salam, yang mana kisahnya terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kisah Nabi Ayub diawali dengan kalimat atau kata fathah wa ayyuba. Kenapa tidak dengan wa ayyubu dengan dhammah, atau wa ayyubi dengan kasrah, atau dengan sukun wa ayyub? Di sini Allah mempunyai makna. Ketika kisah Nabi Ayub fathah itu artinya membuka. Berarti wa fatahna qissata ayyubi li'ibratin nas, maka bukakanlah yang disebutnya mata kita, pikiran kita, telinga kita, dan hati kita, sehingga jadikanlah kisah Nabi Ayub ini sebagai pelajaran bagi manusia. Apa kisah Nabi Ayub? Disebutkan di dalam kisah sirah nabawiyah bahwasannya apa? Nabi Ayub terkenal dengan abdun sabur, hamba Allah yang terkenal kesabarannya. Dulunya adalah Nabi Ayub orang terkaya pada zamannya.
Hartanya di mana-mana, ladang kurmanya begitu banyak. Kemudian Allah anugerahi selain hartanya banyak, Allah anugerahi 12 orang anaknya yang solih semuanya. Coba bayangkan keturunan kita semua solih, itu adalah setiap cita-cita dari kedua orang tua. Dan Nabi Ayub dianugerahi 12 orang anak yang solih. Kemudian dianugerahi istri-istri yang solihah. Sebelum diuji oleh Allah, dari istri-istri tersebut sebagiannya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Inilah bukti cinta Allah kepada Nabi Ayub. Karena kenapa? Allah mempunyai sifat pencemburu. Jangan sampai ada satu detik pun kita melupakan Allah, karena Allah mempunyai sifat pencemburu. Apa ujian yang Allah berikan kepada hamba yang sangat dikasihi oleh Allah? Salah satunya Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama adalah Allah anugerahkan harta yang begitu banyak, maka Allah ambil kembali hartanya. Yang namanya Nabi Ayub, seluruh hartanya terbakar hangus oleh api yang melalap. Tidak ada tersisa dari kebun kurmanya 1 cm pun yang tersisa. Yang awalnya orang kaya pada zamannya berubah menjadi orang miskin semiskin-miskinnya. Itu bisa terjadi kepada kita, orang yang omsetnya banyak pada zamannya, ketika pas zaman pandemi banyak yang gulung tikar. Kisah Nabi Ayub begitu sama dengan kejadian kita. Kemudian tidak itu saja, kisah Nabi Ayub di hari kedua. Allah menguji Nabi Ayub dengan cukup 3 hari, tetapi ujiannya begitu berat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Di hari kedua, ke-12 orang anaknya wafat dalam seketika. Disebutkan oleh sebagian ahli sirah bahwasannya apa? Nabi Ayub anak-anaknya wafat, 12 orang-orang wafat semuanya adalah terkena reruntuhan, dan wafat ke-12 orang anak dalam seketika waktu itu juga. Apa yang difikirkan ketika Nabi Ayub jatuh miskin, kemudian ingin membangun kembali bisnisnya, tetapi anak-anaknya malahan meninggalkannya. Bahkan setelah itu di hari ketiga Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub, yang mana disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasannya apa? Disebut ahli sirah di sini adalah bukan penyakit kulit, tetapi penyakitnya adalah penyakit yang hanya diberikan kepada Nabi Ayub dan belum pernah diderita oleh orang sebelum Nabi Ayub atau setelah Nabi Ayub. Dan penyakit ini khusus diberikan kepada Nabi Ayub, penyakit yang begitu parah. Dan akibatnya apa yang terjadi? Sebagian istrinya meninggalkannya satu persatu. Apakah Nabi Ayub jatuh keimanannya? Tidak. Apakah Nabi Ayub semakin jauh dari Allah? Tidak. Karena Nabi Ayub meyakini bahwasannya dunia ini sebagai tempat untuk meninggal, bukan sebagai tempat tinggal. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dunia, pada hakikatnya kalau kita meyakini bahwasannya kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, berarti dunia ini sebagai hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Berarti ketika seseorang mencintai dunia, pada hakikatnya dia mencintai hukuman. Maka Nabi Ayub sadar bahwasannya dunia ini adalah tempat untuk meninggal, bukan sebagai tempat tinggal. Maka mungkin kalau kita ibaratkan, ya Allah, kalau misalkan hartaku ini menjadikanku lalai kepadamu, ambil ya Allah. Ya Allah, kalau misalkan anak-anakku ini menjadikanku lalai kepadamu, ambil ya Allah. Dan ya Allah, kalau misalkan penyakitku ini menjadikanku semakin taat kepadamu, tambah lagi penyakitku ini, jangan kau sembuhkan. Dan akhirnya apa dampaknya? Ditinggalkan. Sebagian istrinya meninggalkannya karena tidak tahan. Apa yang terjadi? Disebutkan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwasanya Nabi Ayub ini ibadahnya lebih giat 2 kali lipat dari ibadah sebelumnya. Pada hakikatnya harta yang kita miliki ini tidak ada yang bisa dibawa ke dalam liang lahat kita. Rumah kita yang tipenya tipe high class semuanya, pada hakikatnya tempat tinggal kita terakhir cuma 2 kali 1 meter. Mobil kita yang begitu mewah, mobil sport, mobil apapun itu yang harganya begitu mahal, tetap kendaraan terakhir kita adalah keranda yang mengantarkan sampai liang lahat kita. Baju kita yang begitu mahal tetap hanya sehelai kain kafan saja yang membungkus badan kita.
Barakallahu li wa lakum wa nafani min ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ayub ini adalah kisah yang dekat dengan kita. Karena kisah Nabi Ayub ini adalah penyakit Nabi Ayub didapatkan, keluarga didapatkan. Serta apa yang terjadi? Kemiskinan pun didapatkan oleh Nabi Ayub. Hakikatnya orang yang miskin dalam paradigma kita adalah yang tidak punya harta. Bukan seperti itu. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika iman kita turun, maka imun kita akan semakin turun. Apa yang Nabi Ayub lakukan? Sampai yang namanya setan pun menggoda kepada Nabi Ayub dan tidak berhasil menggoda Nabi Ayub. Tetapi siapa yang digoda? Istri Nabi Ayub. Dan setan ketika menggoda tidak langsung memalingkan 180 derajat, tidak. Tetapi ketika setan memalingkan istri Nabi Ayub, terjadilah dialog. Tetapi dialog ini sangat begitu mengandung hikmah yang begitu dalam ketika saya membacanya. Saya perhatikan kata demi kata ketika saya membaca kitab di sini. Bahwasanya terjadi dialog antara Nabi Ayub dan istrinya. Istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau adalah suamiku. Engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah utusan Allah. Dan engkau adalah Nabi Allah. Tidak mungkin seorang nabi ketika berdoa kepada Allah, Allah tidak mendengarkannya. Pasti ketika engkau berdoa kepada Allah untuk meminta agar diringankan saja, bukan disembuhkan, tetapi agar diringankan saja penyakitmu ini, pasti Allah Maha mendengar atas doamu. Maka mintalah kepada Allah atas apa yang terjadi yang menimpa pada dirimu, wahai Ayub suamiku." Nabi Ayub sambil tersenyum melihat dan memandang wajah istrinya, sambil mengelus rambut istrinya, dan tidak ada kata yang terlontar menyakiti Nabi Ayub, menyakiti hati istrinya. Dan apa yang terucap dari Nabi Ayub? "Wahai istriku, berapa lama kita diuji oleh Allah? Baru 7 tahun wahai suamiku Ayub. Kemudian berapa lama kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Sudah 20 tahun wahai suamiku Ayub." Nabi Ayub sambil tersenyum dan mengatakan pada istrinya dan sambil membelai rambutnya. Apa yang dia katakan? "Aku malu meminta kepada Allah karena ujian kita baru 7 tahun. Nanti kalau sudah sampai 20 tahun sama seperti kebahagiaan kita, baru aku meminta kepada Allah agar diringankan penyakit yang menimpa pada diriku." Seorang nabi, kekasih Allah yang pasti ketika meminta kepada Allah tidak mungkin Allah menolak doa seorang Nabi Ayub. Tetapi merasa malu karena kenapa? Ujiannya belum sebanding dengan kebahagiaannya. Apa yang menjadikan perbedaan antara kita dengan keimanan Nabi Ayub? Kita baru diuji 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun sudah meminta. Padahal apa? Allah telah memberikan berbagai macam kebahagiaan pada kita. Bahkan rizki setiap manusia, bahkan yang ada di semesta alam ini sudah dikasih oleh Allah. Bahkan ma'aish di sana adalah Allah telah jamin semuanya. Tetapi kenapa kita mencari hal yang sudah pasti, tetapi yang belum pasti yaitu surga dan neraka bagi kita, kita masih melupakannya. Artinya apa? Nabi Ayub yakin bahwasannya kesabarannya ini adalah akan menghasilkan sebuah kesuburan. Yang mana sabar yang disebutkan oleh Islam, dan banyak orang yang bertanya, sampai kapan sabar itu batas waktunya? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Tetapi yang perlu kita fahami, yang disebut sabar itu menurut Islam adalah iqbalu syai'i minallah, menerima segala sesuatu dari Allah, baik ujian atau kebahagiaan, khalisan, secara ikhlas kita menerimanya. Berarti sabar itu bukan hanya menerima ujian, tetapi menerima kebahagiaan secara ikhlas kita menerimanya. Dengan cara apa?
para ulama menyebutkan tingkatan ikhlas ada 3 tingkatannya. Yang pertama ikhlas memberi, yang kedua ikhlas menerima, dan yang ketiga adalah ikhlas qanaah, sudah tidak memandang. Yang hanya diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapan sabar itu? Disebutkan di dalam definisi sabar itu adalah sampai kapan sabar itu? Biduni fatrotin, tanpa ada batasan waktu. Sampai kapan? Sampai malaikat Ijroil mencabut nyawa kita, sampai detak jantung ini berhenti, dan sampai denyut ini berhenti. Itu yang disebut sabar. Maka Nabi Ayub telah memahami sabarnya itu adalah sampai nanti ketika Allah mencabut nyawanya, aku akan terus berlaku sabar. Maka apa yang terjadi? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka Nabi Ayub kronologisnya ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika dalam sholatnya, apa yang terjadi? Penyakitnya ini mengganggu kehusuan sholatnya. Berarti makna Nabi Ayub meminta untuk disembuhkan penyakitnya bukan karena semata-mata penyakitnya ini, tetapi ya Allah, penyakitku ini telah mengganggu kehusuan sholatku. Kalau kita tafsirkan, ya Allah, apalagi yang harus kita banggakan atau harus aku banggakan, kata Nabi Ayub di hadapanmu, kalau kehusuan di dalam sholat ini telah kau cabut. Maka aku tidak ridho kalau misalkan khusyuk sholatku ini dicabut oleh engkau ya Allah. Karena kenapa? Nanti di yaumul mizan, apa yang harus aku pertanggungjawabkan kalau misalkan nikmat ibadah saja telah engkau cabut ya Allah. Maka dengan doa seperti itu, wa anta arhamur rahimin, maka Allah menjawab dengan kalimat apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka Allah menjawab dengan kalimat fastajabna. Kalimat fa di dalam bahasa Arab di sini artinya fauron, segera. Waktu itu, detik itu ketika Nabi Ayub berdoa, waktu itu tidak ada jeda waktu. Allah langsung melenyapkan penyakitnya. Dan disebutkan dalam sebagian ahli sejarah bahwasannya apa? Sirah nabawiyah Nabi Ayub ini adalah ketika Nabi Ayub berdoa, Allah lenyapkan penyakitnya. Kemudian Allah tambah kekayaannya yang dulunya orang terkaya 7 kali lipat lebih banyak dari harta sebelumnya. Kemudian anak-anaknya Allah anugerahi, yang dulunya ditinggalkan 12 orang anak, sekarang dianugerahi 24 orang anak. Dan inilah yang disebut hikmah Nabi Ayub, sehingga kita semakin meyakini bahwasannya kekuasaan Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu pada hambanya, pada apapun itu, maka Allah akan mengatakan fayakun, pasti akan terjadi, dan mustahil untuk Allah ada orang yang menghalanginya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman setelah mendengar kisah ini, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan menjadi derajat orang yang bertakwa sehingga Allah berikan kita surga Firdaus di sampingnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yang bawa handphone atau telepon genggamnya mohon di silent, kalau tidak dimatikan agar tidak mengganggu khusyuan sholat kita. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi